dipersembahkan oleh BRI Syariah. Tadi Pak, kan kita udah sama-sama tahu kan ya, kalau orang yang berhutang meninggal, itu tidak lantas berhenti itu ya. Iya. Bahkan katanya even orangnya bisa mati syahid, tapi kalau dia punya utang, sebelum selesai hutangnya, nggak dihitung. nggak dihitung, belum dihitung syahid ya. Gitu. Oke. Nah, Pak, itu kan kalau seseorang sudah meninggal, tapi sepanjang yang bersangkutan masih hidup nih, ya, kan kita ada menemukan memang ada orang yang misalkan mengambil pembiayaan dari bank syariah. Lalu di tengah jalan adalah ya persoalan-persoalan, misalnya yang bersangkutan bayarnya kurang lancar, terlambat gitu ya. Nah, itu bagaimana Bapak sebagai seorang syariah banker gitu, sebagai orang yang terkenal, kalau saya bilang sebagai troubleshooter banker yang menyelesaikan masalah maksudnya gitu. Untuk pembiayaan yang bermasalah itu bagaimana Bapak menyikapi itu dan melakukan sesuatu lah gitu untuk hal tersebut ya? Iya, yang pertama kita karena di syariah ya, kita lebih banyak memberikan edukasi ke mereka. Edukasi dulu. Edukasi dulu. Okay. Jadi kita berikan pengertian ke mereka. Bahasanya seperti yang kita sampaikan tadi. Hati-hati loh kalau meninggal loh. Kalau meninggal ya, nggak bayar utang gitu kan. Iya. Kita edukasi mereka. Ya. Kita berikan pemahaman ke mereka. Bahasanya kalau seseorang meninggal tadi, kalau utangnya belum selesai, itu bisa nggak masuk surga ya. Iya. Nah, kita berikan pengertian dan edukasi. Nah, itu perlu bagi kita. Inilah di dalam syariah kita lebih banyak memberikan edukasi ke mereka dan pemahaman ke mereka gitu. Tapi orang biarpun udah diedukasi kayak gitu kan, kadang-kadang ya, namanya juga kata Allah sendiri yang mengatakan dalam Quran, pada dasarnya manusia itu katanya kikir gitu kan. Orang-orang yang kayak gitu kan ada ya pasti ya, pasti kita temuin lah dalam memberikan pembiayaan walaupun itu dari bank syariah sekalipun. Nah, kalau ada orang yang kayak gitu Pak, gimana Pak? Ya, kembali aja kita kepada aturan-aturan yang ada ya. Artinya tetap di awal kita tetap melakukan edukasi. Terus tahapan itu kita lewatin, kalau enggak ya kita sesuai dengan aturan-aturan ya kita berikan teguran lah secara normatif ya. Normatif dulu. Ya, normatif gitu. Tapi biasanya sih apa yang udah saya alami hampir menangani itu 5 tahun, ya 99% dengan memberikan pemahaman itu banyak orang yang menyelesaikan. Ngeri ya soalnya. Ngeri masalahnya hukumannya itu ketemu di akhiratnya itu yang berat bagi mereka. Gitu. Iya. Mungkin bedanya di situ ya, nilai syariah dengan konvensional. Kalau di konvensional kan hanya mungkin sebatas ya bayar utangmu gitu kan. Itu aja. Karena Anda punya keterikatan secara hukum gitu kan, Anda berhutang, Anda harus membayar gitu. Sementara kalau kita di syariah mungkin tidak hanya sebatas itu ya Pak. Jadi karena di syariah kita harus memikirkan hidup yang berikutnya. Iya benar tuh Pak. Hidup yang berikutnya ya. Enggak. Jadi kalau dia di sini udah bikin susah orang, nanti di sana gitu. Susah ya nanti ya. Bahkan ada disampaikan kan kalau dia selesaikan bisa dianggap sebagai pencuri di akhirat. Susah. Nah Pak, ini sekedar ini aja, berintermezzo ya mungkin ya. Kalau di konvensional kan kita kenal ada yang namanya kayak debt collector. Lalu di syariah gimana Pak? Wah, itu kita jauhin itu. Yang begitu dijauhi ya? Jauhin kita. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita kembali kepada pemberian pemahaman kepada pengertian ke mereka. Maksudnya utang tadi itu harus diselesaikan gitu kan. Karena kita ulang lagi, kalau dia meninggal nggak membawa hutang, ya nggak masuk surga mereka kan. Jadi mungkin kalau di konven didatengin dengan, ya mohon maaf, debt collector gitu. Kalau di sini mungkin didatengin dengan hanya pegawai bank aja. Hanya pegawai bank. Dengan memberikan pengertian dan pemahaman. Didoain juga. Didoain. Itu pastilah. Aduh, mudah-mudahan Allah memberikan keringanan kepada yang bersangkutan. Gitu kan. Dibukakan jalannya dan dilapangkan semua urusannya gitu kan. Nah, itu kan mungkin kelebihan dari bank syariah ada di monitoring kali Pak ya. Karena kalau di yang saya tahu di bank konven ya misalnya, kelihatannya kan monitoring itu cuman kemampuan bayar gitu semata-mata. Tapi kalau di bank syariah kan
tidak cuman itu kan ya gitu ya. Artinya good relationship secara lebih personal gitu misalnya. Atau mungkin buat si pegawai banknya sendiri lebih memahami bisnis dan pribadi orang yang menerima pembiayaan syariah itu kan lebih diutamakan kan kayak gitu kan? Betul sekali. Jadi di syariah itu yang dipentingkan adanya suatu transaksi itu ada underlying-nya. Underlying transaction. Harus ada. Kalau mau kita melakukan misalnya membeli sesuatu ya barangnya itu harus ada gitu. Kalau kita lihat pangsa pasar bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional di Indonesia itu kan masih kecil. Sehingga dia mempunyai ruang yang cukup luas untuk berkembang. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.